Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project GT86K24 episode ke-4. Dan gue makin semangat untuk ngerjain mobil ini karena baru ada paket dari DHL. Ini parts dari Drift HQ. Kita unboxing aja. Di episode kali ini kita bakal lanjutin ngerjain bikin bevel untuk oil pan-nya. Terus kita bakal mampir ke Evolusi 3D untuk nge-3D scan yang harus di 3D scan dan nge-3D print prototype. Terakhir kita tes bell housing adapter prototype-nya di mesin K24 dan gearbox Fairlady-nya. Ya, ini adalah parts pertama yang datang dari berbagai parts yang gue order. Dan kalau dari beratnya dan ukurannya, gue rasa ini flywheel. Kita lihat baca, oh iya bener flywheel. Dan ini sangat-sangat esensial, sangat-sangat dibutuhkan buat swap ini. Karena gue nggak mau custom gearbox-nya, gue nggak mau custom mesinnya. Jadinya kita custom flywheel-nya aja. Ini bagus banget, ada dapat gantungan kunci sama stiker. Ada kertasnya kayak gini, angle kits, brakes dan lain-lain. Pokoknya Drift HQ itu adalah kayak e-commerce tapi khusus parts-parts buat drifting. Ada mobil Adam LG. Dan yang paling penting adalah isinya. Ini high quality flywheel banget. Keren banget sini. Dan ini didesain untuk khusus untuk K24 dengan gearbox CD009. Jadi bagian couplingnya sini kita pakai 350Z, tapi dia bagian buat karkasnya dia itu buat 86, dan ini aluminium ringan. Untuk flywheel segede ini ringan, dan ini juga udah didesain untuk kita pakai adaptor yang tebalnya gue belum tahu nanti. Dan adaptornya di episode kali ini bakal kita test fit dan lain-lain. Excited banget deh gue ngerjain mesin ini sekarang. Tapi kalau kita lihat ke sini, kemarin kita belum selesai buat ngerjain scut buat trapdoorsnya. Dan kali ini kita mau selesain semuanya dengan campuran antara plat aluminium dan plat stainless steel buat trapdoornya. Langsung aja kita kerjain. Ya, jadi juga akhirnya trapdoorsnya. Jadi ini pintu yang bisa kebuka satu arah doang. Misalnya olinya dari sini, dia nggak bisa kebuka, tutup. Tapi misalnya olinya dari sebaliknya, dia bisa kebuka, masuk. Dan ketiga sisinya juga udah jadi, ada 3. Langsung kita tes di mesinnya. Ya, bodohnya gue, satu sisinya kebalik. Jadi ini bukannya trapdoors, malah kebalikan dari trapdoors. Bukan kebalikan dari trapdoors sih, trapdoors juga, tapi untuk sisi yang satunya lagi yang bagian sini. Saatnya tukar lagi.
Akhirnya sekarang udah bener. Nah, gini baru bener nih. Kesalahan yang bodoh banget sih tadi. Sekarang kita las aja, cantum semua sisinya. Lebih gampang sih mesinnya dibawa ke sana. Akhirnya jadi juga oil baffle pan yang ada trapdoors pertama gue. Ini bener-bener lumayan sulit untuk skills gue yang seadanya. Tapi akhirnya jadi. Kalau kalian ingat desainnya ini rada niru yang punya RB26 gue yang mereknya Tomei. Cuma bedanya trapdoornya kalau di sini stainless steel, bukan karet. Kalau di yang punyanya Tomei itu karet. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya kalau gitu. Ini stainless steel perpaduan sama aluminium yang gue rivet. Gue rasa udah paling mudah dibuat. Dan sengaja gue rivet, nggak gue baut karena gue rasa paling aman kayak begini. Nggak akan bisa kendor. Baut kan bisa kendor. Di dalam oli lagi. Dan ini bahaya bisa kesedot sama oil pickup. Jadinya kayaknya rivet ini udah paling aman. Dan cara kerjanya itu simple sebenarnya. Jadi dia itu nge-trap oli yang ada di tengah-tengah sini. Karena ini kan luas ya. Ada di depan, ada kiri, ada kanan. Jadi dia benar-benar nge-trap oli di bagian chambernya si oil pickup. Jadi selalu ada oli yang disedot sama oil pickup. Karena ini pintunya satu arah. Jadi fokus ke tengah-tengah sini. Kurang lebih kayak gitu. Dan nggak rapi lasan-lasannya, tapi tenang. Kan ketutupan juga. Selesai juga, bakal kita bawa ke Inspiration Motorsport buat dilas keseluruhan yang rapih pastinya. Dan besok juga kita akan lanjutin kerjain 86K24 ini. Karena sekarang udah malam. Sampai besok. Ya, sekarang hari selanjutnya. Dan kita menuju ke Evolusi 3D. Evolusi 3D itu perusahaan yang sempat bantuin kita untuk nge-scan 3D-nya untuk bagian gearbox dan mesin, di bagian bell housing-nya, supaya kita bisa bikin adaptor. Dan sekarang prototipe-nya udah jadi katanya. Dan sekalian kita mau mampir ngeliat teknologi 3D itu di Indonesia udah sampai mana sih? Udah sekeren apa sih? Dan gearbox gue udah datang, gearbox CD009, dan langsung kita kirim ke sana karena yang kemarin kita pakai scan itu gearboxnya Zico. Gue takut ada sedikit perbedaan, dan karena emang input shaftnya juga udah patah, jadi akan lebih baik kalau gearbox yang benar-benar akan dipasang di mesin K24 kita ini adalah gearbox yang di scan. Jadi pas sampai langsung dikirim ke sana, langsung di-scan di sana. Kita lihat juga nanti proses scan-nya gimana. Yang gua bawa cuma dynamo starter karena kemarin lupa ke-scan. Dan itu pengaruhnya lumayan besar ke bell housing adapternya. Sekarang langsung aja kita menuju ke sana. Begitu sampai, gue langsung diajak Pak Eric Rudolph, founder dari Evolusi 3D, keliling ngeliat apa aja fasilitas yang ada di sini, mulai dari ruang scan. Yang pertama di scan di sini bukan gearbox gue, bukan juga dynamo starter K24 gue, tapi badan gue keseluruhan. Ini keren banget sih karena scanner yang ini bisa ngebaca nggak hanya bentuk dari tubuh, tapi juga warna. Sampai gambar GTR dari t-shirt Petrolis yang gue pakai ini bisa kelihatan jelas di hasil scan-nya. Dan tujuan nge-scan badan gue yaitu untuk bikin pajangan dipo kecil di 3D printer. Selanjutnya, tim scanner dari Evolusi 3D langsung nge-scan gearbox dan beberapa komponen lainnya yang kita bawa. Dan sambil nunggu proses scan, kita masuk ke ruang print ngelihat berbagai model 3D print, ngelihat proses dimulainya ngeprint dipo kecil, dan di sampingnya ada prototipe bell housing adapter gue yang udah mau selesai di print.
Dan ternyata setelah gearboxnya selesai di-scan, kita baru sadar kalau gearbox yang ini sedikit beda bolt patternnya sama yang kita scan di garasi. Jadi atas kesalahan gue yang nggak tahu kalau CD009 itu beda-beda, tim dari Evolusi 3D harus ngedesain ulang bagian bell housing adapternya. Di sini gue belajar banget pentingnya 3D teknologi untuk build gue selanjutnya. Karena dengan 3D scan terus bikin prototipenya dulu, kita bisa pastiin kalau parts yang kita buat benar-benar presisi. Dan ternyata 3D teknologi juga luas banget. Gak hanya otomotif dan manufaktur aja, museum kesehatan bahkan militer akan sangat terbantu dengan adanya 3D teknologi ini. Bagi kalian yang butuh jasa 3D scan, 3D design, dan 3D print, bisa langsung hubungi Evolusi 3D. Mereka sangat profesional di setiap bidangnya dan menerima skala kecil maupun skala industri. Ya, akhirnya kita selesai juga di sini. Udah jadi nih, dari mulai gua yang skala 1 banding berapa nih kecil, bakal kita tempel di meja kerjanya Ziko. Gua lem yang kuat biar dia ngerasa diperhatiin sama gua mulu. Dan utama, ini udah jadi. Ini prototype untuk di gearbox kita yang lama. Sayangnya ya ada yang salah. Ternyata CD itu ada 2 tipe. Dan semoga ini pas, harusnya sih ini pas ke gearbox kita yang lama. Tapi gearbox yang baru itu beda jauh banget ternyata. Jauh sih enggak, cuma nggak akan bisa kepake. Jadi akan kita buat lagi prototype dari 3D printing sebelum kita masuk ke CNC. Dan itulah gunanya 3D printing untuk bikin prototype. Ini kalau udah jadi CNC ternyata salah, ternyata beda sama yang kita pakai, itu berabe banget, udah mahal banget pasti. Setidaknya kalau ada prototype 3D printing, kita bisa desain ulang lagi. Ya, sekarang kita balik lagi ke garasi, kita tes ke gearbox yang lama. Ya. Sekarang saatnya kita tes si bell housing adapter yang masih prototype ini ke gearbox yang lama. Pengen tahu gue gimana dia pas apa enggaknya. Dan kalau kalian lihat di sini gearbox yang baru udah ada di sebelahnya. Dan ternyata beda banget kan. Dari bolt patternnya, bentuk bell housingnya itu beda banget. Tapi ke belakang sama semua. Jadi emang bikin bingung nih. Tapi setelah tadi gue browsing-browsing, yang punya gue yang baru ini adalah punyanya 370Z. Yang ini 350Z. Isinya sama, cuma emang bagian depannya doang yang beda. Hah? Sedangkan bell housing yang ini, adaptornya kita tes ya. Ya, ternyata di gearbox yang lama pas banget. Cuma di gearbox yang baru emang beda banget. Ya emang tadi sih udah dibandingin, kita pas di sana, itu emang bolt patternnya beda banget, kecuali bagian atas. Terus yang paling penting, pinnya ini nih juga, walaupun ukurannya sama, tapi posisinya beda juga. Kalau kita lihat di sini, lubang-lubangnya masuk semua, aman semua. Jadi berarti hitungan 3D scanning itu sangat-sangat akurat dan udah di print pakai plastik ini juga sangat-sangat akurat. Kalau kalian lihat desainnya aja, bagian sini ngikutin banget bentuknya gearbox gitu. Tapi sayangnya yang ini nggak akan kita bisa pakai di gearbox ini. Cuma bagian ininya harusnya udah pas juga, bagian depan ini di mesin. Sayangnya di mesin ini masih di engine stand, mesti kita turun dari engine stand dulu. Baru kita bisa tes bagian sininya. Sekaligus nanti kita tes juga bagian dinamo starternya. Karena gue rasa pasti mentok sama beberapa bagian di sini. Langsung aja. Ya, the moment of truth. Sekarang kita tes di bagian mesin K24. Harusnya sih udah nggak ada yang mentok, nggak ada yang baut-bautnya udah pas ya. Karena mesinnya kemarin yang di-scan tuh yang ini. Pas banget sih. Baut-baut, lubang baut juga pas. Dan tapi kayaknya kita udah fix banget nggak akan bisa pakai salah satu baut yang ada di gearbox yang bagian sini karena ada dinamo starter di sini. Gue yakin banget pasti mentok. Jadi ini bagian sini harus kita eliminasi, tapi nggak apa-apa.
baut yang lain masih banyak yang kita pakai, karena pas gua browsing, pas gua konsul sama yang udah-udah itu minimal 4 baut di gearbox kepasang, dan ini lebih dari 4. Tapi sekarang saatnya kita tes bagian yang kita beli kemarin, bagian apa sih namanya nih? Flywheel. Semoga juga nggak ada yang mentok sama si bell housing ini. Akhirnya kepasang juga dan nggak mentok sama sekali sama flywheel, walaupun ada satu bagian yang deket banget di bagian sini, cuma nanti kemungkinan kita akan kasih ruang lebih ya, karena ngeri aja gitu kalau kena, walaupun sebenarnya nggak akan kena juga sih, ya lebih aman aja gitu. Dan lubangnya semua pas, berarti prototipe ini berhasil untuk di bagian mesinnya, walaupun berhasil juga di bagian gearbox, tapi gearboxnya yang salah, ini salah gue sih. Gue nggak pelajarin sebelumnya kalau ternyata CD009 tuh ada 2 yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, karena ternyata gue dapet CD009 yang 350Z, 370Z. 370Z tuh harusnya lebih bagus dan lebih mudah dibanding 350Z. Ya, dan namanya Project Cars ya, pasti ada momen-momen di mana kita melakukan kesalahan yang bikin target jadi lebih mundur. Mobil jadi ini pastinya karena ini semua jadi lebih mundur. Yang gue targetin Maret selesai, kemungkinan nggak akan selesai. Maret itu berarti kan kalau udah masuk April, berarti gue gagal gitu ya. Ada kemungkinan besar gue nggak selesai, tapi gue tetap milih salah satu hukuman dari kalian, dan hukuman yang paling lucu adalah, menurut gue, kalau misalnya Maret ini mobil belum bisa di starter, belum grang, belum dyno, kita bakal turun pakai mobil ini di event pertama dengan livery warna pink. Itu bakal keren banget, bakal lucu banget, bukan bakal keren banget. Tapi gua harap sih nggak sampai kayak gitu. Gua harap tetap Maret udah bisa starter, udah bisa dyno. Ya, menurut gua cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.